dengan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Goes SP markas 1 Cilengsi kami lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apapun yang akan dihadapi halangan, rintangan, gangguan dan hambatan, monggo para sekalian bermunajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Pekikan takbir dan teriakan-teriakan Al-Aqsa Hakuna terus dikumandangkan para goeser untuk melaksanakan goes cinta Al-Aqsa. Luar biasa sekali semangat berkobar di tengah-tengah pelaksanaan goes cinta Al-Aqsa dari berbagai wilayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Bulan Solidaritas Palestina Aqsa Working Group gelar Big Ride for Al-Aqsa dan Palestina 1.300 km lintas Sumatera dan Jawa. Lembaga kemanusiaan yang berkonsentrasi pada pembelaan Palestina Aqsa Working Group mengadakan aksi goes lintas Sumatera dan Jawa dengan titik finish di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Kegiatan yang dinamakan Goes Cinta Al-Aqsa ini merupakan rangkaian peringatan Bulan Solidaritas Palestina atau BSP tahun 2022 yang diinisiasi oleh Aqsa Working Group. Jarak tempuh tim Goes Cinta Al-Aqsa ialah sekitar 1.300 km dari dua arah, yaitu dari arah Jambi menuju Jakarta Barat dan Semarang menuju Jakarta Timur. Ini merupakan kegiatan besar yang penuh resiko tentunya. Medan, jalan, dan cuaca yang tidak menentu. Tapi alhamdulillah puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala, semua goeser atau pesepeda mampu melaksanakan tahapan-tahapannya walaupun melalui estafet di setiap biro. Tetapi atas ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, para peserta goes dapat sampai di Jakarta dengan selamat pada hari Ahad tanggal 27 November tahun 2022. Terdapat 200 peserta goeser. Para peserta pun terdiri dari berbagai kalangan, baik muda maupun tua. Bahkan ada yang usianya 60 tahun masih ikut, dan Allah berikan kekuatan kepada mereka, dan itu yang membuat mereka sampai di titik finish dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan investasi amal soleh terbaik para mujahid cinta Al-Aqsa ini untuk mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan muslimin. Aqsa Working Group dalam programnya memberikan sebuah kado spesial kepada para goeser cinta Al-Aqsa, di mana Aqsa Working Group menghadirkan sebuah legend yang disebut dengan Muhammad Fauzan atau disebut juga Ustadz Muhammad Fauzan. Beliau adalah seorang goeser mujahid, di mana beliau mempunyai sebuah tekad yang kuat mengamalkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Tidak diperbolehkan
melakukan perjalanan yang membahayakan dirinya kecuali 3 masjid. Artinya boleh melakukan, bahkan dianjurkan untuk melakukan perjalanan ke 3 masjid ini. Masjidil Haram wa Masjidil Nabawi, summa Masjidil Aqsa. Hadirnya beliau memang benar-benar memberikan sebuah motivasi yang luar biasa kepada goeser, sehingga para goeser pun termotivasi, yakni mempunyai harapan khusus berangkatnya para goeser dari Semarang, dari Jambi, dan puncaknya kita di Monas atau Masjidil Istiqlal, dengan harapan bisa juga sampai ke Masjidil Aqsa Mubarak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam, yang mana atas kehendak Allah kita semua masih diberikan kesempatan nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam tentunya untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah bersama, yaitu dengan Ustadz siapa nih? Muhammad Fauzan. Oke, Muhammad Fauzan. Muhammad Fauzan nih, saya mohon izin, tolong ceritakan bagaimana pengalaman antum itu bisa sampai ke Masjid Al-Aqsa dengan bersepeda. Itu bagaimana, Ustadz? Jelaskan. Taib. Asal kami dari Magelang. Oke. Start waktu itu 4 November. Jadi yang melandasi keinginan kuat kami adalah sebenarnya sejak saya lulus pesantren di Jogja waktu itu, Al-Madinah. Waktu itu kami memang sudah meniatkan dan ingin sekali sampai ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, termasuk Masjidil Aqsa. Dan waktu itu usaha kami adalah ikhtiar yang biasa, yaitu mungkin waktu itu daftar kuliah di Saudi. Oke. Tapi berkali-kali saya daftar, ternyata belum dapat rezekinya. Dan ikhtiar yang kedua waktu itu adalah nabung. Jadi waktu itu saya punya satu kotak yang saya tulisi Haramain, Mekah dan Madinah waktu itu. Nah, ternyata tabungan itu juga tidak mencapai apa yang diinginkan setelah sekian waktu gitu kan. Nah, dan akhirnya kami dapat ide naik sepeda setelah kami waktu kemarin di Kediri menyelesaikan juga studi S2 kami di UIN Malang. Nah, waktu itu 2 pekan sebelum berangkat, saya bertemu juga dengan goeser waktu itu, dan saya melihat, bisa juga ini saya naik sepeda ke Mekah ke Madinah. Nah, maka sejak saat itu saya meniatkan untuk pakai sepeda. Nah, sehingga kami start waktu itu tanggal 4 November, dan latihan kami hanya 2 pekan naik sepeda. Sebelumnya nggak pernah naik sepeda. Masya Allah. Dan alhamdulillah dengan segala rintangan izin, bahkan sebagian ustadz juga sebenarnya tidak membolehkan gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan tekad saya bisa berjalan gitu kan. Oke. Ini Ustadz, saya mau tanya persiapan logistik juga uang yang Ustadz persiapkan itu bagaimana, Ustadz? Tolong jelaskan. Nah, logistik memang dari segi logistik seperti apa? Bahan makanan yang kami bawa, terus peralatan yang berkaitan dengan camping ya, seperti ya kompor, beberapa alat masak ya, yang kecil-kecil seperti itu kita bawa, juga termasuk peralatan camping seperti tenda ya, dan selimut dan beberapa yang lainnya. Termasuk juga kami bawa obat herbal, dan bahkan kami waktu itu jualan. Jadi survive perjalanan kami adalah jualan di setiap kota yang kami kunjungi. Masya Allah. Jadi kalau mau dibilang berapa nominal yang kami bawa, sebenarnya kami malu karena uangnya tidak terlalu banyak ya. Tapi dari penjualan itulah kami bisa mendapatkan rezeki sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah di situ berkah dari usaha jualan, dan waktu itu sempat juga bawa alat bekam untuk survive selama di perjalanan, untuk menambah perbekalan selama di perjalanan. Itu dari sisi logistik ya. Persiapan yang lainnya tentu seperti paspor lah, paspor dan beberapa surat-surat yang lainnya gitu. Untuk ini Ustadz, selain dari persiapan logistik, juga finansial yang dibawa oleh Ustadz. Kemudian bahasa yang Ustadz gunakan itu kan melalui berbagai negara. Nah, bahasa apa yang Ustadz gunakan saat itu untuk cara Ustadz berkomunikasi? Ya, jadi kami waktu itu memiliki bahasa yang sudah kami pelajari selama di kampus, itu bahasa Arab. Ya, alhamdulillah. Dan kami lebih pede untuk berbicara dengan bahasa Arab. Meskipun kami juga waktu itu sempat belajar juga bahasa Inggris di Pare Kediri, karena kami ngajar juga di sana. Jadi kami punya basic sedikit
bahasa Inggris. Jadi selama perjalanan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oh gitu ya. Iya. Masya Allah. Meskipun beberapa daerah atau beberapa negara itu kadang kita temui orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris dan nggak bisa bahasa Arab. Iya. Akhirnya dengan bahasa isyarat. Oh, bahasa gitu. isyarat ya. Ini informasi yang saya dapatkan, Ya. itu katanya Ustadz sempat ada kendala di perjalanan saat di Madinah itu sampai ke Al-Aqsa. Ya. Nah itu mohon maaf Ustadz sempat di penjara atau bagaimana Ustadz? Kendalanya sebenarnya nggak sempat di penjara, alhamdulillah nggak sampai. Cuman kendalanya waktu itu adalah sempat ditahan. Oh, Ditahan di border karena nggak bisa masuk Jordan waktu itu. Oke. Padahal waktu itu visa sudah ada. Tapi waktu dari pihak penjaga border itu mengkhawatirkan kondisi saya. Jadi bilang sampai mengatakan ini orang gila kayaknya. Dia bilang sampai bilang Iya, begitu. iya, iya. Karena ini Junun. jalan sendiri ya. Iya. Ada rajul junun. katanya. Ya, dia bilang ini orang gila ini, udah jalan sendiri, mau naik sepeda lagi Iya, gitu loh. iya. Tapi saya yakinkan pada dia, saya sudah dari Indonesia sampai Mekah dan ini mau lanjut ke Al-Aqsa, masa dibilang Masya gila gitu kan. Allah. Terus akhirnya tapi dia bilang, kamu tahu nggak ini dari border ini sampai kota selanjutnya itu jauh dan semuanya padang pasir. Dia bilang nanti kalau mati gimana? Dia Oh, bilang iya, gitu. iya. Tapi terus saya mengatakan, insya Allah saya akan lalui karena sebelumnya sudah saya lalui. Oke, Ustadz jazakumullah khair untuk motivasinya untuk para goes di sana tetap semangat. Ternyata kita bisa sampai ke Al-Aqsa dan ini buktinya Ustadz. Oke, Ustadz jazakumullah khair atas motivasinya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa berkomunikasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sampai pada hari puncak di mana goes dari Semarang menuju Jakarta dan Jambi menuju Jakarta. Hari ini kita saksikan betapa dahsyatnya teman-teman, dari pagi tadi sudah goes, malam juga goes. Pendapat Bang Arif kita mau dengar. Apa pesan dan kesannya dari goes Cinta Al-Aqsa ini? Baik, saudara-saudara semua, seakidah, sebangsa dan setanah air, bahwa goes ini adalah hutang budi kita kepada bangsa dan negara Palestina. Tidak mungkin negara ini akan ada kalau tidak Palestina setuju berdirinya negara ini. Dan inilah yang disebut dengan harga mati. Jadi, sisihkan waktu kamu, harta kamu, kehormatan kamu untuk membela Masjidil Aqsa dan bangsa serta negara Palestina. Apabila Al-Aqsa Palestina damai, maka damailah seluruh negeri. Luar biasa sekali motivasi pergerakan beliau nih, Bang Arif Rahman Siregar, untuk bagaimana mengikuti program dari Aqsa Working Group. Sangat luar biasa. Dan kita dengar bagaimana Pak Haji Mamat dari Cilengsi. Pak Haji Mamat, monggo silakan beri pendapatnya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita udah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita udah melanjutkan goes untuk membela Al-Aqsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kita mau juga pendapat dari Bang Mukorobin. Bang Mukorobin, terlaksananya kegiatan Goes Cinta Al-Aqsa ini didukung juga oleh dari program sedekah sampah berbagi. Kami mau tahu pendapatnya nih. Bagaimana Bang Mukorobin? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini masalah akidah ya. Karena ini ada Masjid Al-Aqsa, masjid yang pertama sebagai kiblat dan masjid ketiga yang untuk kita kunjungi selain masjid yang lain. Ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Dan berkaitan dengan sedekah sampah, Masya Allah, penuh dengan keberkahan. Jadi insya Allah sedekah sampah tetap jaya berlanjut sampai Masjid Al-Aqsa dan Palestina merdeka. Amin, Allahumma amin. Kita juga kedatangan Syekh. Masya Allah. Abun Darusman, Ustadz Darusman. Pendapat Ustadz bagaimana nih kaitannya sedekah sampah yang hari ini mendukung program kegiatan Goes Cinta Al-Aqsa? Ya, kalau menurut saya ini bukan sembarang goes ya. Tapi ini adalah goes yang memang punya visi dan misi ke depan. Misinya jelas sekali, tujuannya membebaskan Masjidil Aqsa, tujuannya adalah surga. Jadi siapapun, sekecil apapun, saudara-saudara kita yang menyisihkan sampah, kemudian menjadi bank sampah, ada uang sepeser, 2 peser untuk biaya ini, oh sangat mulia sekali kalau menurut saya. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Kita banyak sekali melihat bagaimana pendapat-pendapat seperti beliau ini sangat luar biasa sekali dan menggugah perasaan hati kita semuanya untuk bagaimana caranya kita terus melaksanakan apa yang menjadi program positif. Oke, alhamdulillah sekarang saya sudah bersama dengan ketua pelaksana dari kegiatan Goes Cinta Al-Aqsa, Bang Ganjar. Masya Allah, didampingi Bang Panji. Waduh, luar biasa PJ acara kita.
Kita pengen dengar bagaimana pendapat beliau tentang dukungan dari sedekah sampah untuk Goes Cinta Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi saya atas nama Ketua Pelaksana Bulan Solidaritas Palestina, yang salah satu kegiatan di dalamnya adalah Goes Cinta Al-Aqsa yang begitu panjang, jaraknya 1.300. Saya secara khusus mengucapkan jazakumullah khair, juga terima kasih kepada Sedekah Sampah karena telah membantu mensupport kegiatan kita dari awal sampai akhir. Ini tinggal 2 hari lagi menuju penutupan tanggal 29. Tentu mudah-mudahan sedekahnya juga bantuannya dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari tanpa sedekah, biar hidup semakin berkah. Masya Allah, Allahu Akbar. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Kita juga pengen Bang Panji ikut mengucapkan tiada hari tanpa sedekah, biar hidup semakin berkah. Masya Allah ya, tapi dijelasin lagi, kendaraan mobil sedekah sampah juga standby banget mengawali, mengiringi para goeser ya, dari Bogor ke Jakarta, ke ibu kota ini, ke Masjid Istiqlal ini, didampingi oleh kendaraan utama mobil sedekah sampah. Terus sedekah agar hidup semakin berkah. Masya Allah, terima kasih sekali lagi jazakumullah khairan kasiran. Tetap dukung Aqsa Working Group untuk pembebasan Masjidil Aqsa dan Palestina sampai kembali ke pangkuan muslimin. Dukungan yang diberikan oleh tim sedekah sampah berbagi diantaranya adalah membagikan air minum kepada para goeser yang hadir dalam perjalanan Goes Cinta Al-Aqsa. Air minum, tapi bukan hanya air minum, tapi di situ di dalamnya terdapat juga kurma. Kenapa harus diberikan kurma? Luar biasa sekali motivasi dari tim sedekah sampah berbagi, mengharapkan tenaga yang luar biasa bisa dihasilkan dari makan kurma. Kita tahu semua bahwa makan kurma itu menghasilkan sebuah energi yang luar biasa. Di samping kurma mengenyangkan perut karena kurma merupakan sunnah yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW. 3 butir kurma ternyata benar menguatkan para tim Goes hingga sampai ke titik puncak, yakni Monas di Jakarta Pusat. Mudah-mudahan harapan yang disampaikan dari teman-teman tim sedekah sampah berbagi bukan hanya sampai di Monas ataupun Istiqlal, di mana mereka melaksanakan sebuah seremonial pemberian bendera estafet yang telah mereka kawal dari Semarang dan juga Jambi sehingga sampai di Jakarta, tapi juga sampai ke Masjidil Aqsa Mubarak, Masjidil Aqsa yang diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan tim sedekah sampah berbagi mengiringi perjalanan teman-teman dari Goes Cinta Al-Aqsa. Qadarullah, kita melihat ada beberapa rekan-rekan dari para goeser yang tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan sempurna. Dalam artian mereka ada yang cedera kakinya ataupun ada kerusakan sepedanya, dan pada akhirnya tim Goes itu harus di loading. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepada tim sedekah sampah berbagi. Mobil yang biasanya digunakan untuk jemput sedekah sampah pada akhirnya bisa menolong para goeser Goes Cinta Al-Aqsa tersebut, yang akhirnya juga diangkat menuju mobil tersebut, diselamatkan dan dibawa ke tempat yang lebih layak untuk mereka beristirahat. Tiada hari tanpa sedekah, biar hidup semakin berkah. Itulah yang terus memotivasi teman-teman dari sedekah sampah berbagi untuk bisa terus menolong, untuk bisa terus bermanfaat, untuk bisa terus bergerak dalam kebaikan. Untuk Anda semua yang hari ini menyaksikan video ini, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik sebagaimana teman-teman dari tim sedekah sampah. Dengan motonya, sekali lagi kami sampaikan, tiada hari tanpa sedekah, biar hidup semakin berkah. Dukung terus program kami, ikuti terus channel kami di Sedekah Sampah TV. Tiada hari tanpa sedekah, biar hidup semakin berkah. Kenapa kami harus ulang-ulang ini semua? Karena kami berharap semua ini bisa masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam dan masuk ke dalam mindset semua para pemirsa sekalian, sehingga apa yang bisa dilaksanakan oleh kami bisa diedukasi dan bisa diduplikasi oleh teman-teman sekalian. Tiada hari tanpa sedekah, biar hidup semakin berkah. Tiada hari tanpa sedekah, biar hidup semakin berkah. Tiada hari tanpa sedekah, biar hidup semakin berkah. Tiada hari tanpa sedekah, biar hidup semakin berkah.